Fitur. Hai bunda-bunda, mams. Selamat malam. Gimana nih? Udah mau UAS. Kita review materi aja nggak sih? Iya nih, abis harus banget di rumah, review materi, aduh Masya Allah banget. Iya. Sampai kepusingan itu anak saya, nggak ngerti katanya. Sama nih, ini juga cuma ngerti beberapa aja gitu katanya, jadi banyak materi dia pusing. Dia cuma ngerti satu materi. Yang mana tuh? Yang itu loh, kalau nggak salah, bentar ya, saya buka dulu nih. Boleh. Oh ini nih, negosiasi. Oke. Boleh nggak tuh dijelasin sedikit-sedikit gitu? Boleh dong. Jadi kata anak saya itu tadi kan ngejelasin ya, saya cuma denger dikit doang. Jadi katanya negosiasi itu adalah kegiatan pengajuan tuntutan-tuntutan atau penawaran-penawaran antara dua pihak atau lebih secara bertahap dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, terus kan ini tuh manajemen lintas budaya ya, tentunya pasti bisnis internasional nggak sih? Benar. Betul. Nah, terus di bisnis internasional tuh pasti yang dibutuhkan dalam negosiasi adalah komunikasi kan? Iya. Benar banget, komunikasi itu penting. Soalnya kan komunikasi antara budaya yang satu dengan budaya lainnya pasti beda dong. Itu juga sering memunculkan perdebatan di negosiasi. Jadi, kalau kita ingin melakukan negosiasi dengan negara lain, maka kita harus mengerti budaya, memahami budayanya, tapi jangan merubah budaya kita juga. Yang penting kita memahami aja gitu budayanya. Benar banget. Terus ada juga konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional. Ada dua konteks, katanya. Ada konteks lingkungan sama konteks terdekat. Kalau konteks lingkungan tuh diantaranya ada hukum dan politik. Terus ada ekonomi, kayak ekonomi itu kan ada perbedaan mata uang ya di antara negara-negara itu. Nah, kedua belah pihak tuh kayaknya harus menyetujui mata uang mana yang akan dipakai sama kedua belah pihak itu. Nah, terus ada juga perbedaan ideologi, misalnya negosiasi di Amerika Serikat kan cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Sedangkan kalau di Cina dan Prancis lebih mementingkan hak publik. Nah, terus kan ada konteks yang kedua, ada konteks terdekat. Kalau konteks terdekat tuh kayak bukan kita deket jadi negosiasi ya, tapi kayak misalnya di profesi gitu. Misalnya kerjasama antara aktor-aktor internasional gitu, mereka menjalin kerjasama lalu bernegosiasi gitu. Oke. Nah, terus juga kan tentunya ada tujuannya dong ya negosiasi itu. Nah, yang pertama untuk mendapatkan atau mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus yang kedua untuk mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak merasa menang. Ada win-win solution gitu, tahu kan? Benar banget. Jadi, iya. Terus ada juga strategi negosiasi, ada 3. Yang pertama ada distributif strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh salah satu pihak ketika pihak tersebut merasa hasil negosiasi tidak akan menguntungkan pihaknya maupun pihak lawan atau menemui jalan buntu. Terus yang kedua, integratif strategi. Pihak yang menggunakan taktik ini berkomitmen untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi pihaknya maupun pihak lawan, jadi menguntungkan dua-duanya. Terus yang ketiga ada mix strategi, jadi itu campuran dari distributif strategi sama integratif strategi. Jadi memberikan hasil yang menguntungkan bagi pihaknya maupun pihak lawan gitu. Terus ada juga gaya negosiator. Yang pertama ada tipe petarung. Jadi memiliki orientasi pada tugasnya sangat tinggi. Terus yang kedua ada tipe kolaborator, yaitu negosiator bertujuan untuk memperoleh segalanya di tempat terbuka.
menghadapi berbagai masalah dan membuat transaksi yang kreatif. Terus yang ketiga ada tipe kompromistis. Jadi negosiator yang selalu berusaha mencari kompromi untuk menyelesaikan persoalan. Itu aja sih kalau yang dia kasih di materi negosiasi. Gaya moms. Yang dia ngerti cuma segitu. Kalau anak aku sih dia kalau aku nggak salah ya di sesi 12 gitu, itu tuh kalau nggak salah tentang apa namanya? Tentang apa tuh, Mam? 12 itu lingkungan multikulturalisme. Multikulturalisme. Ya, gitu. Dia juga pernah bahas deh, cuman nggak ngerti katanya. Iya, dia tuh seneng banget sama materi yang ini. Jadi diulang-ulang sampai saya apa gitu dengerin dia baca gitu ya. Jadi secara sederhananya kalau multikultural itu keberagaman gitu. Jadi ini tuh istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang terhadap ragam kehidupan di dunia gitu. Jadi kan kebudayaan tuh macam-macam ya. Jadi ini lebih ke keberagaman gitu. Terus multikulturalisme ini bertentangan sama monokulturalisme dan asimilasi. Jadi kalau asimilasi itu kan dua budaya atau lebih yang bersatu, yang kemudian mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru gitu kan ya kalau asimilasi. Terus apakah Indonesia juga termasuk masyarakat multikulturalisme? Benar banget, tentu saja ini tuh Indonesia tuh multikulturalisme banget karena tahu sendiri kan Indonesia tuh banyak banget budayanya, banyak banget masyarakatnya gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika juga. Nah, jadi kan keberagaman ini tuh sebenarnya berhubungan erat juga sama si Bhinneka Tunggal itu sendiri gitu. Ini Papsnya baru datang ya. Halo Paps. Halo, aduh baru pulang kerja. Paps baru pulang kerja, Paps. Di-unmute dulu dong, biar bisa ngobrol kita. Paps, unmute Paps. Ya ngomong apa ya gitu, mohon maaf. Paps? Iya, Paps. Ngomong apa? Iya. Unmute dulu, Paps. Unmute. Saya lupa. Gimana sih, Paps? Lupa, maaf, Mam. Iya, saya baru pulang kerja nih, maaf ya, Mamski ya. Kita harus nggak apa-apa. Meeting bulanan, apalagi karena anak-anak kita mau UAS nih, ya nggak sih? Bener banget. Ya, bener banget. Anak kita yang UAS, kita juga ikut pusing gitu kan. Aduh. Tadi sampai mana, Mamski? Ini saya lagi bahas tentang yang multikulturalisme itu. Baru sampai mana tadi? Indonesia deh kalau nggak salah. Sampai gitu. Indonesia tadi. Oke, dilanjut aja coba ya. Oke, boleh. Jadi kan karena Indonesia itu multikulturalisme susah banget deh. Bentar, ini anaknya Mami Paramita ini nggak ngerti di materi berapa nih? Di 11 deh kayaknya. 11 apa 12 nih? Soalnya anak saya Jayden itu nggak ngerti di 11 soalnya. Enggak, saya kan 12. Anaknya ada 2 apa? Iya. Mamski 12. Michael. Apa jangan anak kita sama? Oh gitu. Coba dilanjut dulu, Mam. Boleh. Bapak anaknya ada 2, bukan tadi Michael ya anaknya. Iya, tadi pagi Michael. Berubah. Deh. Oke, lanjut, Mamski boleh. Oh, Michael Jayden kayaknya. Oke. Jadi karena Indonesia Bentar, itu. Mamski haus. Iya, minum dulu, saya juga haus, jadi inget nih galon ada di pinggir. Kita minum dulu ya sebentar. Iya, boleh. Udah. Karena ini premium ya, jadi bisa santai aja gitu. Iya, santai. Jadi sharingnya bisa lebih banyak. Maaf ya, banyak iklannya, dan untuk Bapak, maaf banyak iklannya juga. Silakan lanjut. Oke. Karena masyarakat Indonesia itu
banyak banget nih ragamnya. Jadi dengan apa namanya keanekaragaman. Jadi dengan keanekaragaman tersebut Indonesia ini masyarakatnya dikenal dengan istilah masyarakat multikultural ya gitu. Jadi kalau misal iya saya juga mau bahas ini lupa lagi. Jadi ternyata si multikulturalisme ini ada penyebabnya. Pada tahu nggak sih? Pasti penasaran dong. Penasaran banget. Kasih tahu. Jadi sebenarnya adanya masyarakat multikultural di Indonesia ini menjadi nilai tambah bagi bangsa Indonesia gitu. Karena kan ada keragaman ras, etnis, suku, dan sampai agama gitu. Nilai tambah di bidang apa, Bu? Mams? Untuk negaranya sendiri gitu. Oke. Karena kan keberagaman gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Yang pertama ada faktor geografis. Jadi sebenarnya faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Jadi dalam satu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, akan terdapat perbedaan dalam masyarakatnya. Jadi multikultural gitu. Terus yang kedua ada pengaruh budaya asing. Jadi kenapa nih si budaya asing ini menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena kan zaman dulu banyak orang-orang asing nih kesini. Iya, banyak dijajah karena kita dijajah lama banget tuh. Iya, lama banget. Terus kan jadi mereka tuh mengetahui budaya-budaya asing dan kemungkinan untuk terpengaruh mindset-nya tuh tinggi banget. Nah, setelah terpengaruh jadilah budaya-budaya baru gitu. Oke. Terus ada pengaruh selanjutnya yaitu kondisi iklim yang berbeda. Ini gimana maksudnya? Sebenarnya maksudnya tuh hampir sama yang tadi yang pertama faktor geografis gitu. Jadi nggak usah dijelasin lagi lah ya itu. Oke, Terus nih ada lagi keanekaragaman suku bangsa. Jadi kan Indonesia itu adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang banyak banget, yang luar biasa banyaknya gitu. Yang menjadi sebabnya adalah keberadaan ratusan atau bahkan ribuan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di Indonesia ini. Jadi karena banyak banget, akhirnya menjadi multikultural gitu. Terus ini nih, dua dari terakhir, ada keanekaragaman agama. Jadi kan karena letak kepulauan Nusantara ini pada terpisah-pisah. Bukan. Oh, bukan. Iya. Maaf. Pada posisi silang antara dua samudra dan benua, jadi kan jelas mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberagaman masyarakatnya. Jadi kan dulu tuh karena tahu nggak sih kan ada banyak saudagar-saudagar yang berdagang ke Indonesia, yang bukan berdagang deh yang datang ke Indonesia. Sultan-sultan di masa lalu mungkin Mams ya. Saya kurang tahu tuh dulu sultan apa gitu ya zaman dulu. Dagang, jadi karena para saudagar itu ke Indonesia, karena potensi sumber daya alamnya ini melimpah banget dulu, jadi kan menjadi sasaran pelayaran dan perdagangan dunia gitu kan. Jadi para saudagar, jadi perdagangan dan interaksi-interaksi ini menyebabkan masuknya agama-agama. Jadi mereka tuh masuk di Indonesia, menyebarkan dan mengenalkan agamanya gitu. Jadi sebenarnya pas waktu itu tuh Kapan? Bangsa Barat masuk. Nah, terus agama-agama besar tuh muncul gitu dan berkembang di Indonesia. Juga pada waktu itu setiap agama memiliki jumlah penganut yang berbeda-beda. Gitu. Tapi walaupun begitu ternyata Indonesia juga bisa
cukup bisa untuk menjaga kerukunan antar umat beragama gitu. Dan yang Kita terakhir ada nih, sangkut pautnya sama Bhinneka Tunggal Ika dong, Mams ya. ya berbeda-beda, tetap satu Tapi jiwa. tetap Gitu, satu. bener banget. Dan Kayak yang kita. terakhir nih, ada apa? Aduh, saya lupa. Oh, keanekaragaman ras, ya. Dan yang terakhir itu keanekaragaman ras. Salah satu dampak terbukanya letak geografis Indonesia, banyak ke bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Kayak misalnya nih ada keturunan Arab, India, Persia gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sejarah, kita juga bisa tahu sebenarnya gimana asal-usulnya. Tapi kalau membahas sejarah kepanjangan sih kayaknya ya. Masa lalu biarlah di masa lalu, Mams. Iya, bener banget. Nggak usah dibahas-bahas. Iya. Move on ya, move on. Iya. Jadi bangsa-bangsa asing itu tidak hanya hidup dan tinggal di Indonesia, tetapi juga mampu berkembang secara turun-temurun, membentuk golongan sosial dalam masyarakat kita gitu. Jadi mereka saling berinteraksi dengan penduduk pribumi dari waktu ke waktu gitu. Dan oh iya, dan di Indonesia juga ada bangsa yang susah banget belibet. Bahkan ada Bunda kenapa nih? Bunda kayaknya lagi mikirin cicilan. Kurang minum itu, Bun. saya kurang minum, padahal sebelahnya ada galon ya. Minumnya Gelasnya harusnya nggak kelihatan. Oh ini. Bahkan ada bangsa yang mampu mendominasi kehidupan perekonomian nasional. Boleh dikasih contoh nggak? Misalnya keturunan Cina, mereka tuh bisa mendominasi perekonomian nasional karena orang Cina tuh terkenal banget gak sih sama kehebatan berdagangnya. Iya bener banget. Betul. Hebat banget. Temen, ini Mams kita, Hebat, Mams satu lagi nih, Mams Dini. Iya bener Dia banget. Cindo. Iya, saya Cindo. Cindo Itu karbitan semua dia. ruko-ruko itu setengahnya punya saya. Ruko-ruko itu setengahnya punya saya. Oh gitu ya, Mams ya. Oke, Udah lanjut. gitu aja, udah selesai sih kayaknya. Jadi yang dikasih tahu sama Haikal, anaknya Mams Paramita itu cuman segitu aja, Mams. Iya, segitu juga saya agak puyeng gitu ngedengerinnya karena dia sering banget. Tiap hari punya ya. Diulang-ulang ya, Bun? Iya, sampai apa saya. Tadi kan itu tuh 12 ya. Mungkin karena saya kan telat nih ya, habis ngurus perusahaan gitu kan. Oh. Punya perusahaan sendiri, kita harus bersih-bersih sendiri, ngunci sendiri gitu kan. Ya agak ribet gitu ya. Ngepel juga sendiri ya, Pak? Iya gitu. Jadi kayak kalau anak saya tuh, kalau Jaden tuh dia tuh kalau cerita tentang perkuliahannya gitu ya, apalagi kita mau UAS, kita kadang jadi orang tua tuh suka nanyain anak gitu kan, kayak gimana kuliahnya gitu kan. Dia cerita kalau di materi yang paling dia ngerti itu, dia excited banget untuk cerita di materi 11, Mams. Oh gitu, boleh nih sambil kita review. Iya, mungkin aku bisa share aja kali ya apa yang Jaden kasih tahu ke aku tentang materi 11 itu apa. Boleh banget. Iya, jadi untuk perkuliahannya Pak Fajrin yang tentang lintas budaya itu. Hafal ya dosennya, oh my god. Iya. Salut banget sama Paps. Boleh. Nah, kalau itu agak menjelat sedikit sih kayaknya ya. Kalau untuk di lintas budaya itu, untuk yang ke-11 itu, dia ngomongin itu tentang komunikasi lintas budaya. Yang namanya lintas budaya itu kan kita ngomongnya udah bukan tentang satu budaya ya nggak sih, Mams? Udah kayak banyak banget gitu, ada yang antar budaya di dalam negara, antara di dalam luar negara gitu kan, jadi kayak banyak banget. Banyak iya, banget. Juga pensil inul gitu kan. Nah, untuk di komunikasi lintas budaya ini, dia ngasih tahu ke aku itu apa ya? Aku lupa, bentar. Katanya tuh di komunikasi lintas budaya itu dapat membantu memahami persepsi orang lain. Gitu. Jadi kayak mamski ini nih yang dari tadi nungguin kehadiran aku gitu kan ya, agak telat, mungkin kalian paham untuk persepsinya kayak gimana gitu loh. Jadi kayak mungkin kerja dulu gitu kan, jadi kayak oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah,
Terus jadi memahami persepsi di sini kita harus dilatih untuk bisa memahami perbedaan budaya yang tadi Mams Paramita bilang ya, multikultural. Betul semuanya? Benar banget, benar banget. Iya, alhamdulillah. Yang kedua itu Alhamdulillah. membangun budaya dan identitas pribadi menurut jangan dulu menurut. Jadi di komunikasi lintas budaya itu Jaden tuh cerita katanya jadi si komunikasi ini itu bisa membangun budaya dan identitas pribadi. Dia juga bilang menurut si Wood nih, Woody Woodpecker gitu kan. Jadi Woody ini orang, saya nggak tahu Woody Woodpecker atau Woody-nya teman Buzz Lightyear gitu yang di Toy Story, saya nggak tahu. Iya. Jadi katanya diri bukanlah bawaan, diperoleh dari proses komunikasi. Informasi yang dikumpulkan dapat membantu menentukan siapa identitas kita gitu, Mam. Jadi ibaratnya kayak kalau istilah di Indonesia itu lingkungan membentukmu, betul gak? Iya, betul. Jadi kayak misalkan kayak Mamski ini kan tukang-tukang gibah, mungkin sering ngobrolnya sama orang-orang gibah juga gitu ya. Akhirnya membentuk identitas para Mamski di sini gitu kan. Betul Terus sekali. yang ketiga itu identitas. Di sini kan kita dari tadi ngomongin tentang yang namanya identitas gitu ya semuanya. Identitas itu tidak hanya dinamis, tapi juga multimedia. Enggak. Gitu. Enggak. Jadi bukan dinamis tapi multidinamis. Maksudnya apa coba? Enggak tahu. Apa tuh? Kok kalian jadi orang tua nggak ada yang tahu multidinamis? Dua arah. Anak saya nggak ngerti, Paps. Oh iya, lupa saya. Jadi kayak multidinamis itu identitas kita tuh sebenarnya nggak cuma satu. Ibaratnya kayak ada banyak gitu loh. Ada banyak. Jadi kayak Mamski Paramita yang jago bikin 1000 topeng gitu kan. Itu kayak identitasnya ada banyak gitu. Jadi kayak kita menyesuaikan dengan budaya yang kita hadapi gitu loh. Jadi kayak ngadepin yang ini kayak gini, yang itu kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bisa satu identitas aja. Ternyata berguna gitu ya. Berguna ini ada hubungannya sama yang namanya lintas budaya. Komunikasi lintas budaya gitu kan. Terus ada yang namanya juga si komunikasi lintas budaya ini memiliki kualitas persuasif. Apa tuh? Mengajak. Bisa jadi betul sekali. Jadi di sini persuasif ini karena kita berkomunikasi dengan lawan bicara gitu ya, dengan orang lain, dengan mitra gitu kan, dengan budaya yang betul sekali, dengan para Mamski sekarang ini dengan budaya yang berbeda, kita pada akhirnya bisa mengatur lingkungan kita sendiri. Kayak yang sekarang nih, ini sangat tidak kondusif gitu kan ya. Semuanya ikut bergoyang bersama saya. Gitu. Dan juga di komunikasi lintas budaya ada budaya. Jadi kayak menurut Hall ini tulisannya bukan HOLE lubang ya, tapi kayak HALL, bukan HELL, oke? Bukan HL juga ya. Iya. Jadi budaya itu adalah komunikasi. Komunikasi itu juga sebaliknya. Jadi dari budaya kita belajar berkomunikasi, dan dari komunikasi kita juga bisa menunjukkan budaya kita gitu loh. Kayak para Mamski yang ini kan kayak menunjukkan paguyuban ibu-ibu gibah gitu kan. Betul. Kalau saya kayaknya boneka-boneka yang di pinggir jalan tuh yang gitu-gitu tuh. Oh. Iya kan? Boneka mampang, Bun. Kayak gitu. Boleh. Untuk di komunikasi lintas budaya juga ada yang namanya komponen dasar komunikasi interkultural. Interkultural di sini itu hubungannya udah internasional, Mams ya. Kayak kita kan dari kelas internasional dan juga orang-orang internasional gitu ya. Mamski kayaknya udah ngantuk, nguap. Saya kurang suka karena itu tidak menghargai gitu ya. Wow, datang tiba-tiba. Gitu. Iya. Refleks. Ya hilang. Ya hilang dia. Maaf, ada yang nelpon. Jadi untuk interkultural itu
komponen dasarnya salah satunya itu motivasi. Jadi motivasi itu Oke. gimana caranya kita bisa memotivasi untuk contohnya mungkin belajar bahasa Inggris karena ini ada hubungannya dengan budaya asing gitu. Kalau konteksnya sekarang kita ngomonginnya budaya asing ya. Kita di sini dituntut untuk bisa belajar bahasa asing yang dimana bahasa Inggris itu menjadi salah satu bahasa nomor 1 di Indonesia. betul sekali di dunia, Mams. Nah, jadi motivasi-motivasi di sini juga bukan cuma sekedar tentang belajar bahasa Inggris, tapi juga bisa tentang caranya yang tadi balik lagi memahami persepsi orang lain, memotivasi ingin membangun budaya juga gitu kan, untuk memiliki kualitas persuasif. Jadi semuanya itu membutuhkan motivasi-motivasi itu. Kalau kita nggak ada motivasinya, kita nggak bisa maju gitu loh. Saya punya motivasi sendiri, akhirnya punya rumah dengan kristal bagus kayak gini kan kayak wow banget gitu ya. Ya, walaupun ngepelnya agak capek gitu ya. Saya nggak ngepel, saya bor aja, Mam. Begitu, biar kering sendiri. Untuk komponen dasar yang kedua itu ada pengetahuan. Nah ini yang paling penting, Mam. Kalau kita punya motivasi tapi kita pengetahuannya 0, itu juga sama aja bohong. Kayak kita udah ke warung disuruh beli Royco tapi di jalan lupa gitu loh. Kita mau beli apa balik lagi kan. Iya. Ya, jadi kayak pengetahuan itu penting banget. Jadi kayak kita ngobrol sekarang gak ada isinya. Tong kosong bunyi. Tong kosong nyaring bunyinya, Pak. Oh iya, tong kosong nyaring bunyinya gitu kan. Nah, jadi pengetahuan itu penting banget untuk menjadi dasar komunikasi di keinternasionalisasian ini gitu kan. Dan juga yang ketiga nih, yang terakhir ada keterampilan. Di sini mungkin keterampilannya bisa dalam berbentuk berkomunikasi gitu kan, temanya juga tentang komunikasi. Jadi keterampilan kita berkomunikasi pada akhirnya bisa yang tadi memiliki kualitas persuasif yang bagus gitu kan. Jadi kayak kita bisa membuat lingkungan kita yang kita harapkan, yang nyaman, yang enak, yang positif, yang aduhai lah ya pokoknya gitu kan. Nah, Jaden juga bilang sama aku, para mams nih ya. Jadi katanya untuk komunikasi lintas budaya itu ada efeknya. Apa tuh? Tapi bukan efek rumah kaca. Itu. Itu dong. Ini muncrat. Efeknya ini itu jadi si budaya itu nanti kan bertemu ya. Mereka meet up nih ceritanya gitu kan. Di mana? Meet up lewat dating apps, terus bertemu, berkonflik karena di ghosting gitu kan. Tapi akhirnya mereka berbaur, Mams. Jadi kayak si budaya ini bertemu, berkonflik, berbaur. Jadi kenapa harus berkonflik dulu pada akhirnya berbaur? Karena tadi kita akhirnya bisa memahami persepsi orang lain, memiliki keterampilan dalam memiliki kualitas persuasif. Jadi kita bisa bikin lingkungannya pada akhirnya itu menjadi berbaur gitu. Oh begitu ya. Ini ada yang ini kan ya, kalau nggak salah Mams Farah itu udah rujuk sama suaminya kan ya? Iya. Iya kan, bertemu, konflik, terus kayak berbaur lagi kayak gitu. Lagi. Oh, Papi udah pulang berarti harus ya, ada masalah dulu. Iya, harus ada masalah dulu. Kadang ada juga masalah itu dicari-cari menjadi aja. sumber kehidupan gitu sih. Kalau kita nggak ada masalah, kita harus dicari masalahnya. Iya, masalah tuh. Makanya kayak senang banget nyari masalah kan. Terus dia juga bilang katanya ada cara terbaik untuk menjalin komunikasi lintas budaya yang dimana ini tuh kita ngomongnya tentang internasional gitu ya. Apa tentang perusahaan ke perusahaan kayak perusahaan kita gitu kan ya Mams ya. Jadi cara terbaiknya itu adalah membangun kepercayaan antara mitra satu dengan mitra yang lain. Jadi kayak yang namanya percaya tuh, kepercayaan tuh emang susah dibuatnya. Jadi sekalinya hancur kayak lebur gitu kan, lebur ya udah gitu. Jadi bubur. Kayak gitu Mams. Jadi Jaden tuh cerita tentang materi 11 tuh kayak gitu sih. Pemahamannya dia cukup paham tentang materi 11 dan saya juga dengarnya asik sih yang komunikasi lintas budaya ini. Ini rumah gede tapi banyak nyamuk, heran banget. Kayak gitu, Mams. Mams, kira-kira pemahaman tentang yang 11 aku bilang tuh tadi paham gak sih, Mams? Paham banget, Paham. Cukup jelas.
Mbak mungkin ada yang Intinya mau melanjutkan. Saya soalnya takut anak saya tuh nggak ngerti untuk UASnya nanti gitu. oke. Iya. Mm-mm. Ini kan semua para mamski dan para papski kan udah pada ngejelasin nih. Aku bingung nama anak aku siapa ya? Oh, Kasih nama dong. Mams Lily udah punya anak ya? Ini dalam rangka euforia mengingat masa kuliah sampai dipakai ini yang anak saya ini. Oh, Ngamuk ya Paps ya. ini Mams Lily anaknya dari Mas Aris atau dari Ari Untung. Wibowo apa Ari Tulang nih? Mas Dari- Aris kan suami saya. Dari Mas Aris ini. Kan Oh, udah rujuk kan? Nah, itu sama saya divorce itu. Kan rujuk lagi kan? Nah, sama saya divorce. Oh, Oke. Nah, kalau misalkan anak saya sendiri sih, sebenarnya dia tuh paham semua sih. Sebenarnya hampir semua paham. Cuma saya yang nggak paham. Iya. Ya paling aku mau jelasin aja nih para mamski dan papski ya mengenai, aduh kerudungnya begini terus. Mengenai sesi pertemuan yang di 13 sama 14. Banyak Oke. juga ya Moms. Iya, banyak juga, tapi ini lumayan pusing, jadi harus dibahas gitu. Biar nanti kita nggak ikut pusing. Jadi gini nih, Mams ya, untuk yang materi ke-13 ini, kita itu menjelaskan tentang Aduh, kepemimpinan. jatuh. Aduh, jatuh ya, Papski. Hati-hati dong. Nah, lupa saya sampai mana? Oke, kita lanjut. Belum mulai sebenarnya. Baru mulai ya. Oke, mengenai kepemimpinan lintas budaya. Nah, kalau ngomong-ngomong kepemimpinan nih ya, itu tuh ada beberapa subjek yang terkait dengan kepemimpinan. Itu yang pertama, kepemimpinan lintas budaya, yang bakal kita bahas sekarang. Terus yang kedua itu gender dalam kepemimpinan. Dan yang ketiga itu pengelolaan keanekaragaman dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan lintas budaya ini itu cara melihat bagaimana budaya itu dengan berbagai macam cara dapat mempengaruhi pemimpin dan juga pengikut. Nah, yang kedua mengenai gender, itu kita dalam kepemimpinan itu melihat gimana sih gender itu seringkali diulas dalam perilaku atau keterampilannya dalam memimpin. Dan yang ketiga itu mengenai pengelolaan keanekaragaman dalam kepemimpinan. Nah, itu tuh kayak gimana sih caranya ngelihat peran suatu pemimpin membangun efektivitas bagi suatu organisasi. Nah, nilai-nilai dan tradisi budaya tentunya ya, karena kan kita lagi ngomongin kepemimpinan lintas budaya. Nilai-nilai dan tradisi budaya yang melekat pada seorang pemimpin nih, itu tuh mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin. Jadi kayak menjadi pemimpin yang memiliki perbedaan budaya itu perlu pemahaman mengenai berbagai macam budaya yang Harus dong, Mam. Karena kan kita jadi pemimpin itu kita membimbing banyak orang ya nggak sih? betul. Jadi kitanya juga harus ngerti orang-orangnya tuh gimana gitu ya. Iya. Nah, jadi gitu kepemimpinan lintas Gitu budaya. gimana, Mams? Ya, jadi gitu pemimpin itu harus mengerti perbedaan-perbedaan budaya yang dibawahinya gitu. Tapi selain lintas budaya ya, perilaku pemimpin itu dipengaruhi juga sama jenis organisasinya, jenis industrinya, terus karakteristik posisi pemimpinnya juga. Ngomong-ngomong budaya nih, kalau di kantor aku gitu ya, salah satu contoh budaya yang kita lakuin itu kayak budaya tepat waktu. Ini Papski pulang jam segini, ini tepat waktu atau enggak ya, Paps? Karena saya memang punya perusahaan, saya cinta dengan perusahaan saya, jadi kadang saya ngelemburin diri sendiri, Mams. Oh, itu aja gitu ya. Itu contoh sebuah loyalitas. Budaya. Jadi itu tidak patut untuk dicontoh. Oke. Oke, kita lanjut. Aduh, susah juga ini kerudungnya ya. Selanjutnya, penerapan budaya kerja. Nah, kayak tadi tuh budaya tepat waktu, budaya disiplin, itu tuh ada cara penerapannya. Gimana sih caranya? Yang pertama itu menggunakan cara pendekatan kekeluargaan. Kayak gini, kayak kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Kepada siapa mendekatkan diri kemana loh, Mam? Aduh, pengen pipis. Aduh, maaf ya, Papski. Ini Mams ini kayaknya demen banget gini-gini ke kamera ya. Kenapa ya? Soalnya catatannya di HP, maaf ya. Oh my God. Biar gak lupa gitu. Ini pertemuan Oke, orang tua atau tahan tawa ya saya.
Bingung. Coba mungkin dari Mams Paramita sama Mams Farah boleh ngasih pinjam kerudung dulu ke Mams Lili. Boleh nanti saya bawain ya. Maaf Mams Lili ya. pakai mukena aja nggak apa-apa loh. Aduh, maaf nih. Oke, kita lanjut. Udah rapi lah ya. Oke, kita jangan gitu-gitu dong. Loh, Mams, saya lagi merhatiin loh, Mams. Aduh, maaf ya nggak bisa ketawa. Tipe-tipe nunung nih, aduh maaf ya. Sok-sok kamu lah. Dilanjut. Oke, dilanjut, Mams. Dilanjut. Kita lanjut ya. Oke, tadi kan penerapan budaya kerja kayak budaya tepat waktu, budaya disiplin. Gimana sih supaya bawahan-bawahan kita itu menerapkan budaya kerja yang baik? Itu ada beberapa metode. Yang pertama itu metode pendekatan kekeluargaan. Jadi antara pemimpin juga bawahannya itu kayak harus melakukan pendekatan. Aduh, Mams Paramita, jangan nggak bisa. Pendekatan apa, Mams? Dari tadi setiap ngomong pendekatan itu selalu jeda lagi. Saya jadi kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan, oke. Ya jadi harus melakukan pendekatan, harus saling memahami. Jadi pemimpin itu bisa dengan mudah menyuruh bawahannya untuk melakukan budaya kerja yang baik kalau misalkan sudah saling memahami. Itu kan adanya pendekatan. Masih ada hubungannya sama yang komunikasi lintas budaya tadi, Mams ya? Ada. Itu kalau di perusahaan itu tuh dalam lingkup yang kecil, itu komunikasi lintas budaya dalam lingkup yang kecil. Nah, yang kedua itu metode pembinaan pegawai. Jadi dilakukan pembinaan. Biasanya tuh ada evaluasi kan. Nah, setelah evaluasi itu ada pembinaan kayak pemberitahuan budaya kerja apa yang harus dilakukan, budaya kerja apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga itu ada pelatihan pegawai. Hampir sama dengan pembinaan pegawai. Pegawai itu dilatih gitu untuk bisa melakukan budaya kerja yang baik. Di training dulu gitu, Mams ya? Nah, benar, di training dulu. Training celana. Training baju gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir itu pengawasan dan evaluasi. Jadi ketiga metode itu yang sudah dilakukan itu nanti tuh ada yang mengawasi lalu mengevaluasi apakah metode tersebut itu terjalankan dengan baik atau tidak. Efektif atau tidak gitu, Mams ya. Nah, betul. Tapi perlu diketahui juga nih ya, ada beberapa hambatan ketika seorang memimpin dalam organisasi yang banyak budayanya. Itu yang pertama tuh adanya perbedaan karakter individu. Itu tuh kan hambatan ya. Kalau misalkan para Mamski dan Papski tahu kan kalau orang-orang Eropa tuh ya kalau ngomong tuh ngegas gitu kan ya, kayak nggak punya rem gitu kan. Kalau anak saya orang Eropa nggak ngegas kok. Bukannya dia ngerem terus. Ngerem terus ya. Nah, kalau misalkan orang Rusia gitu, ngomong tuh dalam bahasa yang tinggi gitu. Sedangkan kalau orang Indonesia tuh kayak halus gitu. Itu kan perbedaan karakter individu. Jadi itu tuh suatu hambatan kalau misalkan di kantor aku tuh kayak hambatan gitu. Jadi dikiranya digas gitu. Padahal mah enggak, ngomong biasa aja. Itu tuh jadi hambatan dalam komunikasinya. Yang kedua itu adanya pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Nah, ini tuh wah masalah banget nih. Jadi makanya di atas tadi tuh perlu metode-metode untuk ngasih tahu ke pegawai itu supaya melakukan budaya kerja yang baik. Jadi pekerjaan itu selesai dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga itu ketidakpahaman terhadap instrumen. Terkadang itu instrumen musik atau apa nih, Mam? Instrumensial, bukan dong tentunya. Instrumen itu arahan. Bahasa ini tuh kayak disuruh gitu. Jadi ketidakpahaman terhadap suatu arahan atau suatu perintah dari pemimpin kepada bawahannya. Jadi kalau misalkan udah ada ketidakpahaman nih, bawahannya tidak paham terhadap instrumen yang diberikan oleh pemimpinnya, wah udah tuh kacau tuh ya, kacau, nggak baik. Itu tuh salah satu kita lihat contekannya salah satu hambatan. Oke. Kita lanjut. Yang keempat itu rasa sungkan memberi teguran pada pegawai senior. Itu Sungkan pahami aji, Mams? Itu sana. Kan. Oh. Aduh, sungkan beda ya, Paps. Nah, Kirain jadi Oke, baik. Hampir membuat saya tertawa, tapi tidak.
Kita lanjut. Nah, biasanya nih pemimpin tuh kan lebih muda daripada bawahannya. Itu tuh kadang tuh jadi kayak agak sungkan Mamski gitu. bentar ya. Oke, kayak agak sungkan gitu buat ngasih teguran ke pegawainya yang memang lebih tua atau lebih senior. Itu hambatan-hambatan itu kalau misalkan seorang pemimpin lintas budaya. Kalau di bahasa Sunda tuh kararagok lah ya. Nah, Namanya. benar, karagok dan menipunten-punten gimana sasek cenanya bahasa nama gitu. Mohon, mangga dilajeng. Iya. Nah, Mams pada tahu nggak nih kalau pemimpin yang sukses itu pemimpin yang kayak gimana? Kayak gimana tuh? Oke, jadi aku kasih tahu nih ya. Pemimpin yang sukses itu pemimpin yang mampu mengonfirmasi aspek-aspek kunci dari konteks budaya sehingga mereka terlibat dan mendapatkan pengaruh di organisasi yang kemudian digunakan untuk mempromosikan perubahan. Atau bahasa singkatnya itu jadi mereka yang mampu menghandle perbedaan-perbedaan budaya di dalamnya sehingga mampu mempengaruhi organisasi yang dia pegang. Kayak gitu, Mams. Nah, ngomong-ngomong kepemimpinan lintas budaya, itu kita bisa menemukan seorang pemimpin lintas budaya itu di dalam global team. Mamski tahu global team apa? Enggak. Enggak Apa ya? ya? Pasti bukan global TV ya. Global team itu bukan acara TV aja, tapi kelompok dari karyawan-karyawan yang dipilih dari 2 atau lebih budaya. Terkadang 2 atau lebih perusahaan yang bekerja sama untuk mengkoordinasi, mengembangkan, atau mengatur berbagai aspek operasi global dari suatu perusahaan. Nah, global team ini juga memiliki fungsi, keunggulan, juga kelemahan. Ada beberapa fungsi yang harus kita bahas. Yang pertama itu kreativitas dan pemecahan masalah, kepaduan grup, mengerti pasar luar negeri, pemasaran internasional, keefektifan pengambilan keputusan, waktu untuk implementasi, kebiasaan kerja, dan mengatur karyawan. Tapi selain memiliki fungsi yang banyak, global team juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan, yaitu memiliki keunggulan menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan ide dan solusi suatu perusahaan karena dia tuh terdiri dari berbagai macam budaya ya, multikultural yang tadi sudah Mams Mita jelaskan. Tapi dia memiliki kelemahan lebih sulit untuk mengembangkan sesama anggota grup. Halo Papski. Kita udah sampai keunggulan dan kelemahan global team nih. Kita lanjut ya. Nah, kelemahan selanjutnya itu biasanya lebih lama untuk mengambil keputusan atau mencapai konsensus gitu. Tapi memiliki keunggulan lagi, yaitu dapat meningkatkan pasar global. Dan masih banyak lagi. Pokoknya lebih baik deh memiliki keunggulan lebih baik dalam pemahaman karyawan multikultural. Nah, tapi kalau misalkan Mamski dan Papski mau kerja di perusahaan aku yang global team ini ya, itu tuh banyak tantangannya. Yang pertama tuh kurangnya pengetahuan. Udah kayak ini ya, Batman Takeshi banyak tantangannya ya. Iya, banyak banget tantangannya karena kan kita multikultural, kita tuh terlalu banyak kultur, jadi kayak wah banyak banget tantangannya untuk menyamakan satu persepsi yang tadi Papski, Sankan, Fahmi, Aji sampaikan gitu kan. Nah, makanya tantangan yang pertama itu kurangnya pengetahuan bersama. Jadi ya karena kan setiap orang yang dari berbeda negara itu mendapatkan zona waktu yang berbeda, akses informasi yang berbeda. Jadi pastinya kurangnya pemahaman yang sama antara satu dan yang lainnya. Yang kedua itu kurangnya informasi kontekstual. Jadi ketika berkomunikasi nih kita melintasi jarak yang jauh, melewati gunung dan lembah gitu kan, orang-orang itu cenderung mengabaikan konteks atau informasi kontekstual dari pesan dan diskusi mereka, dan dengan keliru mengasumsikan persamaan dari setiap budaya. Yang ketiga itu terlalu bergantung pada teknologi. Padahal teknologi itu tidak selalu menguntungkan karena terkadang tuh teknologi itu memiliki dampak negatif gitu ya. Nah, yang keempat itu kehilangan detail. Maksud kehilangan detail di sini itu seperti berkomunikasi melalui teks atau tulisan.
Oke, kita lanjut ya. Berkomunikasi melalui tulisan, karena kita hanya membaca sebuah tulisan, sehingga kehilangan detail seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, jadi penjelasannya itu semakin berkurang. Iya nggak sih? Kayak ngechatnya, iya doang gitu kan. Kalau misalkan nggak lihat ekspresi wajah, kita nggak tahu iyahnya tuh marah, seneng, atau apa. Nah, itu yang terjadi tantangan dalam global team. Dan yang terakhir itu kurangnya pemahaman bersama. Balik lagi, itu kok diulang lagi. Nomor 1 itu. Oke, jadi cuma ada 4 ya tantangannya. Oke. Nah, itu dari lecture note 13. Agak-agak pusing juga gitu ya, soalnya anak aku tuh, dia tuh sebenarnya nggak suka cerita, dia tuh cuma kayak, Mams nih, materi aku nih baca nih gitu. Nanti kalau aku nggak ngerti kasih tahu aku ya gitu. Kita lanjut aja kali ya ke lecture notes 14 nih. Nah, kalau lecture notes Mams ya? banyak, ini masih banyak. Tenang aja, tenang. Nah, kalau di lecture notes 14 itu kita membahas mengenai budaya dan persepsi. Ini kita nggak usah bahas panjang lebar aja kali ya. Soalnya tadi sebenarnya kan udah dibahas ya mengenai persepsi juga oleh Paps Sankan. Iya, soalnya kayak Mams Ara kayaknya udah matanya udah 5 watt gitu ya. Banget. Nungguin layangan putus langsung terang lagi matanya. Oke, langsung aja. Nah, kalau ngomongin budaya gitu, apa sih budaya? Kan dari tadi kita ngomongin perbedaan budaya, tapi kita tuh nggak ngebahas apa sih budaya itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Kayak Mamski dan Papski yang suka pada gibah, itu namanya budaya. Nah, itu nggak bisa diubah. Mamski nggak boleh fitnah loh, Mams. Loh, nggak fitnah kita. Ini kan kita paguyuban gibah, hers. Oke, lanjut. Yang kedua itu mengenai persepsi. Nah, tadi udah dijelasin lah ya persepsi itu, tapi secara istilahnya persepsi itu adalah proses yang digunakan individu dalam mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna atas rangsangan eksternal yang diterima. Nah, Paps dan Mams nih harus tahu budaya itu memiliki pengaruh besar pada cara pandang dan persepsi seseorang. Jadi persepsi seseorang itu bukan cuma apa sih yang ditangkap oleh seseorang, tapi apa yang mereka tangkap juga itu dipengaruhi oleh budaya-budaya mereka sendiri. Nah, nilai-nilai moral dan etika suatu masyarakat itu kan bervariasi bergantung pada budaya yang memberikan masyarakat tersebut suatu pengertian yang diterima secara luas dan mutlak di kelompoknya. Ada contoh kasus nih. Mams dan Paps tahu kan kalau misalkan di luar negeri tuh, khususnya di negara-negara barat, kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang lebih tua, kadang kita tuh kayak manggil nama aja, hi Jacob, hi Maria gitu kan, tanpa hello Miss atau Mister gitu kan. Jadi kayak langsung nama, sedangkan kalau di kita kayak halo Paps Sankan, halo Mams Paramita, halo Kak Farah gitu kan. Jadi kayak itu suatu etika kesopanan ya kalau di kita. Nah, iya, kalau itu tuh di luar di kita tuh negeri kayak harus banget gitu kan, kayak harus menghormati. Nah, benar persepsinya kalau aku bilang Hesan kan gitu, itu tuh sebuah ketidaksopanan. Sedangkan kalau di luar negeri tuh kayak cuma Hai Jacob, ya udah biasa aja. Karena ya itu persepsi itu dipengaruhi oleh budaya, karena budaya kita itu budaya Indonesia tuh cukup dibilang budaya yang sangat ramah dan sopan. Iya, dan mungkin kita tuh sedikit ketimuran ya. Iya, betul. Kalau kalian Kita kayaknya lebih ke Tenggara sih, jadi kayak nggak jelas gitu ya. ke tetangga kalau kita ya. Lanjut. Nah, salah satu contoh kesalahpahaman persepsi juga itu dari bahasa. Nah, nggak usah luar negeri deh. Ini antara Sunda dan Jawa. Kalian tahu gedang ya? Gedang? Tahu gedang? Tahu. Gedang itu apa gedang? Pepaya itu gendang, Paps. Oke, kalau kita nih ya sebagai orang-orang Sunda gitu, kalau gedang itu kan pepaya ya. Tapi kalau misalkan di Jawa, gedang itu artinya pisang. Kalau kita kan pisang cau. Nah, kalau di mereka tuh pisang tuh gedang. Gitu. Aku nggak tahu, Mams.
Aku juga nggak tahu kenapa jadi gini. Aku sih cukup tahu. Selain tadi ada budaya kesopanan, ada juga kesalahpahaman bahasa, ada juga nih yang secara nonverbal. Paps dan Mams tahu yang kayak gini? Nah, kalau di Indonesia itu kayak oke gitu. Cuma arti ini tuh ya, kalau di Jepang ini tuh artinya money, money gitu kan ya, itu money, uang gitu kalau di Jepang. Tapi kalau di Perancis ini tuh artinya tidak bernilai atau kayak ngejek gitu, kayak ih kamu mah bukan apa-apa gitu. Jadi ya itu persepsi. Jadi jangan sampai adanya kesalahpahaman berkomunikasi karena salah persepsi ya, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, karena Paps itu bilang gitu ke saya, persepsinya orang Indonesia, orang Jepang apa orang Prancis ya, Paps? Saya orang sawah. Okay. Nah, dari perbedaan budaya, juga kesalahpahaman persepsi, itu tuh menjurus kepada satu hal yang negatif. Salah satunya adalah isu rasisme, bener gak? Iya kan? Soalnya cindo-cindo kayak saya sering dirasisin gitu. Oke. Isu rasisme itu nggak lepas tahu dari pengaruh budaya Kalau terhadap Mams Lili kayaknya memang dirasisin, mukanya pengen dibully gitu loh. Aduh, iya memang korban bully kita ya. Tapi kalau anak saya yang ngebully saya. Oke, lanjut. Nah, isu rasisme itu nggak lepas dari pengaruh budaya terhadap perspektif dan cara pandang seseorang kepada orang lain. Kayak misalkan ada tawuran nih antara satu sekolah sama sekolah yang lain. Itu tuh karena adanya perbedaan budaya dan perspektif yang berbeda dan cara pandang yang salah. Jadinya tuh ada keyakinan suatu kelompok, suatu suku gitu mengenai perilaku atau karakter seseorang yang akhirnya berbenturan dan terjadilah isu rasisme. Nah, ngomong-ngomong antara persepsi dan budaya gitu ya, ada nih hubungan antara persepsi dan latar belakang budaya. Karena sangat panjang, jadi kita bahas poin-poinnya saja. Yang pertama itu persepsi mempengaruhi penghargaan terhadap budaya. Jelas dong. Itu udah Yang jelas kedua, banget. mempengaruhi struktural budaya. Nah, juga hubungan antara persepsi dan latar belakang budaya itu bersifat selektif secara fungsional. Lalu perseptual juga kognitif selalu diorganisasikan juga diberi arti. Ini saya nggak tahu baca. Lanjut. Nah, berhubungan dengan eksperimen juga. Perspektif dan budaya itu berhubungan dengan eksperimen juga. Lalu mereka tuh memiliki peran satu sama lain. Memungkinkan pemberian makna, lalu menghasilkan perilaku, membuat paham akan perbedaan, memahami antar budaya, mengetahui cara hidup, dan membangkitkan minat pada budaya. Jadi gitu nih Paps dan Mams mengenai persepsi dan budaya. Udah clear ya, dari tadi kita ngomongin budaya nih, dari Mamim Parah. Terus kita ngomongin lagi mengenai multikultural dari Mams Paramita. Terus kita ngomongin persepsi komunikasi juga dari Paps Sankan. Yaitu persepsi dan budaya itu nggak bisa dipisahkan. Gitu. Iya kan, soalnya tadi Mams Lili tuh bilang ada yang namanya persepsi, ada yang namanya maksudnya dinamis juga, identitas, budaya. Jadi kayaknya dari materi-materi semuanya ini tuh semuanya saling bersangkutan. Iya, apa namanya? Bertaut. Bersatu. Kita teguh bersama. Kan? Ada sangkut pautnya gitu kan. Betul. Sebelum kita beresan nih, boleh nggak sih kita dokumentasi dulu sebentar? Boleh banget dong. Ini ada sesi dokumentasi foto bareng gitu ya. Oke. Aku mau benerin dulu kerudung ya, Mams ya. Harus cantik kita, mama-mama milenial. Boleh banget. Udah kali Mams ya, jangan kelamaan ya. Nanti Bapak yang nonton video ini kayak nontonin orang lagi foto-foto gitu kan, kayak ngapain gitu. Oke, makasih banget nih Mams and Paps. Ya Mams, aduh. Semoga nanti menyempatkan uasnya dimudahkan ya.
Iya, benar banget. Kayaknya yang UAS maminya ini mah, yang UAS maminya ini mah. Iya, kayaknya yang UAS ini orang tuanya kayaknya ya. Joki Iya, kemaninya jelas. gitu ya. Iya. Oke Ya deh, udah, makasih banget ini udah saya juga mau ini mau ya. hadir Soalnya kayak mau jalan ke lantai 2 kan kayak harus maraton dulu gitu. lari. Karena nggak ada tangga soalnya di sini. Oh iya, Kan belah manjat. mana ya tangganya? Bingung kan, Terbang. jadi kayak harus effort dulu gitu kan. Jadi saya mending Merangkak-rangkak udahan aja, Spiderman. waktu juga udah jam 11.20 Oh biar iya, kayak Bapak tahu kita kerjain ini malam. karena yang pagi nggak ke save gitu ya. Iya, kita bikin yang pagi itu nggak ke-save, Pak. Kita Iya. udah bikin 25 menit tanpa akun premium, sekarang Iya. premium, jadi bisa lebih, Pak. Maafin. Sawadika, Pak. Maaf kalau kita banyak bercandanya, Aku save dulu ya. tapi so far kita ngerti tentang materinya kok, Pak. Para Mamski ngerti dan juga saya sebagai Papski di sini ngerti materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Iya, kita cuma membuat diskusinya lebih santai aja gitu. Kayak Makasih lebih teman-teman, jangan lupa pada keluar ya. Kita simpan Selamat dulu, malam, Pak oke? Mamski. Jangan lupa tidur besok. Kita save Mulung dulu, ya. save dulu dan jangan keluar sebelum saya konfirmasi videonya ke save ya. Oke. Oke, siap, Mam.